Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Peringatan ini didasari pada tanggal tersebut. Pada tahun 1945, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendeklarasikan resolusi jihad. Awal mula resolusi jihad diserukan untuk merespon NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang mencoba menjajah kembali Indonesia. Mula-mula Bung Karno mengirim utusan menjumpai Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta pendapat hukum mempertahankan kemerdekaan. Pasalnya sampai bulan Oktober ini belum ada satu negara pun di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Akibat dari Belanda yang menyebarkan berita provokatif ke seluruh dunia bahwa Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno dan Hatta adalah negara boneka bikinan fasisme Jepang. Gayung bersambut, Kiai Hasyim Asy'ari mengkonsolidasikan para kiai untuk merespon Bung Karno sehingga keluarlah fatwa jihad pada tanggal 17 September 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama dengan ulama lainnya, wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada 21 dan 22 Oktober 1945. Di antara yang hadir adalah Kiai Haji Kamil Soleh Sumatera Selatan, Kiai Haji Sa'dullah Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Romli Makassar, Abdul Qadir Hasan Banjarmasin, Kiai Haji Faisal Lombok Tengah, Kiai Haji Abdurrahman Pandeglang, Kiai Haji Abdul Hamid Bogor, Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon, Kiai Haji Amin Babagan Cirebon, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Mahfud Sidik Jember, Kiai Haji Usman Cepu, dan kiai-kiai lainnya. Para ulama tersebut kemudian mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad. Isi dari resolusi jihad tersebut yakni menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah fardu ain bagi setiap muslim di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Dalam tempo singkat, Surabaya guncang oleh kabar seruan jihad dari PBNU ini. Bahkan sehari sesudah resolusi jihad diserukan, sepanjang hari sejak pagi tanggal 24 Oktober 1945, Bung Tomo melalui pidatonya menyampaikan pesan kepada arek-arek Surabaya agar jangan gampang berkompromi dengan sekutu yang akan mendarat di Surabaya 25 Oktober 45. Sehingga tanggal 24 Oktober 1945 pagi, Bung Tomo sudah berpidato mengobarkan semangat rakyat Surabaya pertaruhkan nyawa melawan penjajah. Dengan pekikan takbir berkali-kali, ditambah dengan pidato Dr. Mustopo pada malam hari jam 8 malam yang menyatakan diri sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang tegas-tegas menolak NICA dan sekutu untuk mendaratkan pasukan di Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945 itulah kapal HMS Waveney bersandar di dermaga menurunkan sekitar 2.800 personil dari Brigade 49 Mahrata yang dilengkapi dengan persenjataan perang modern. Pagi tanggal 26 Oktober 1945 diadakan perundingan antara pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sudirman, Ketua KNI Dul Arnowo, Wali Kota Rajamin Nasution, dan Wakil Dr. Mustopo Jenderal Mayor Muhammad dengan pihak sekutu yang diwakili AWS Malabi bersama staf. Hasil perundingan pasukan sekutu dalam menjalankan tugas mengevakuasi tawanan Jepang dan interniran Belanda diperbolehkan menggunakan beberapa bangunan di dalam kota. Markas Brigade ke-49 Mahrata ditetapkan di Jalan Kayon. Namun persetujuan menggunakan beberapa bangunan itu digunakan secara curang, di mana sekutu justru membangun pos-pos pertahanan yang menyebar di berbagai tempat dari kawasan pantai hingga ke bagian tengah dan selatan kota. Mendapati tidak akan sekutu membangun pos-pos pertahanan, Kolonel Jono Sewojo mendatangi Brigadir Jenderal AWS Malabi dan memprotes tindakan tidak jujur itu. Tapi dengan alasan untuk mempertahankan diri dan melancarkan tugas-tugas yang dijalankan pasukan sekutu, pos-pos pertahanan memang penting dibuat. Dan Malabi bersikukuh. Hingga Kolonel Jono marah dan menunjuk muka Malabi sambil berkata, "I remind you, if you shoot me, I shoot you back." Kecurangan sekutu juga membuat pemuda-pemuda Islam terbakar amarah. Tanpa ada yang mengomando, sejak sore hari ratusan santri keluar pondok bersama pemuda-pemuda kampung di kawasan utara Surabaya keluar ke jalan menuju pos-pos pertahanan sekutu. Sekitar jam 4 sore tanggal 26 Oktober 1945, tanpa ada yang mengomando dengan didahului teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beratus-ratus santri tua dan muda beserta pemuda dari kampung-kampung di Surabaya Utara seperti Ampel,
Sukadana, Boto Putih, Pakulen, Pegirikan, Sawah Pulo dipimpin Ahyat Khalil, kader Ansarun Nahdlatul Ulama ANU yang aktif di Hizbullah, beramai-ramai menyerang pos pertahanan sekutu di Benteng Miring di sebelah utara gedung sekolah Al-Irsyad. Ketika iring-iringan santri dan pemuda dari berbagai kampung itu sudah berada di lapangan sekolah Al-Irsyad yang membentang di depan gedung sekolah Al-Irsyad, pasukan sekutu melepas tembakan. Puluhan orang tumbang dengan tubuh bersimbah darah. Namun diselingi teriakan takbir yang sambung menyambung, beratus-ratus santri dan pemuda kampung itu terus menyerbu sambil mengacungkan bambu runcing, celurit, keris, tombak, samurai, dan senapan rampasan. Lalu seiring berhembusnya kabar tentang gugurnya sejumlah santri dan pemuda akibat ditembaki sekutu, penduduk kampung beramai-ramai keluar dengan membawa aneka macam senjata. Dalam tempo singkat, gedung sekolah Al-Irsyad yang dijadikan markas tentara Brigade 49 Mahrata yang disebut penduduk sebagai Gurkha itu dikepung ribuan penduduk. Tembak-menembak berlangsung sampai malam hari. Santri dan pemuda yang tidak membawa senjata membalas tembakan tentara Gurkha dengan lemparan batu. Arek-arek Surabaya yang melihat pemuda pejuang Islam kalah persenjataan, atas inisiatif sendiri-sendiri mereka memadamkan listrik kota, memutus jaringan telepon, menutup saluran air ledeng, dan menghentikan pasokan gas dalam kota. Hal itu membuat seluruh kota tenggelam dalam kegelapan malam yang tanpa lampu, tanpa air minum, tanpa telepon, bahkan tanpa pasokan makanan karena seluruh jalanan kota sudah tertutup barikade-barikade yang dibikin penduduk. Pagi hari tanggal 27 Oktober 1945, kota Surabaya gemetar diguncang kemarahan. Sebab di tengah beredarnya kabar gugurnya santri dan pemuda yang mengepung pos pertahanan sekutu di sekolah Al-Irsyad, beredar pula kabar bahwa sekutu diam-diam mendaratkan lebih banyak pasukan ke Surabaya. Kira-kira jam 9 di atas langit Surabaya melayang-layang pasukan militer jenis Dakota dari Jakarta menebarkan ribuan selebaran yang ditandatangani Mayor Jenderal D.C. Hawthorne. Selebaran yang berisi perintah kepada penduduk Surabaya untuk menyerahkan segala persenjataan dan peralatan Jepang kepada sekutu. Perintah itu disertai ancaman bahwa apabila masih ada orang membawa senjata akan langsung ditembak di tempat. Ancaman sekutu yang ditandatangani Mayor Jenderal D.K. Hawthorne itu disambut caci maki dan tantangan oleh penduduk Surabaya. Suasana semakin tegang. Di tengah ketegangan itu tiba-tiba muncul kelompok pasukan Brigade 49 Mahrata bergerak ke jalan raya utama Surabaya melewati kantor gubernuran sambil menempelkan selebaran-selebaran sepanjang jalan yang mereka lewati. Tindakan pasukan Inggris India ini menyulut amarah para pemimpin dan seluruh penduduk Surabaya. Kira-kira jam 12 siang pecah pertempuran di depan rumah sakit Darmo yang dalam sekejap diikuti pertempuran di semua pos pertahanan Inggris di Keputaran, Kayon, Gubeng, Simpang, Ketabang, Kompleks HBS, Gemblongan, Dinoyo, Wonokromo, Palembum, Lindetefs, Onderling Belang, Benteng Miring. Sebagaimana pertempuran sehari sebelumnya, perang keroyokan ini murni perkelahian massal yang disebut tawuran, di mana tidak ada pemimpin dan tidak ada taktik maupun strategi apapun yang ditunjukkan penduduk. Tentara Inggris Brigade ke-49 Mahrata yang sudah berpengalaman di medan tempur Burma dan bahkan El Alamin di Mesir itu kebingungan menghadapi pertempuran dengan model tawuran dari kawanan orang-orang nekat yang tidak takut mati. Tanggal 28 Oktober 1945, TKR sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara yang harus tunduk dan patuh pada perintah pemerintah pusat di Jakarta ternyata terprovokasi perlawanan arek-arek Surabaya. Sehingga tanpa sadar ikut bertempur mengepung dan memburu tentara Inggris. Oleh karena itu sebagian besar TKR adalah didikan PETA, HEHO, dan Hizbullah. Jumlah tentara Inggris yang tewas pun dengan cepat bertambah. Brigadir Jenderal Malabi yang menyaksikan pasukannya akan habis buru-buru menghubungi atasannya Jenderal Christison di Singapura. Malabi minta agar dilakukan gencatan senjata, penghentian tembak-menembak. Tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta Perdana Menteri Amir Sarifuddin datang ke Surabaya. Tanggal 30 Oktober 1945, gencatan senjata dicapai. Malangnya, sore hari, Brigadir Jenderal Malabi tewas di granat karena kabar gencatan senjata belum sampai pada para pemuda. Inggris marah mendapati jenderalnya tewas justru saat perang sudah selesai. Mayor Jenderal E.C. Mansek pada 31 Oktober 1945 melontarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan pembunuh Malabi. Jika tidak, maka pada 10 November 1945 jam 10 kota Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, dan udara.
Mayor Jenderal Mansek menghitung kota Surabaya akan jatuh dan takluk dalam tempo 3 hari. Dan perang 10 November tidak terelakkan karena rakyat Surabaya sudah kadung basah dengan pertempuran 4 hari 26, 27, 28, 29 Oktober 1945 yang terjadi akibat adanya seruan resolusi jihad PBNU yang dikumandangkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Teriakan Bung Tomo merdeka atau mati yang maksudnya mati syahid membahana. Surabaya pun membara karena gelombang Laskar Sabilillah Hizbullah yang berdatangan dari mana-mana. Laskar-laskar bagaikan semut dari semua pondok pesantren yang semuanya siap mati. Ajaran para kiai yang tergabung dalam Laskar Sabilillah telah menyengat para muda Laskar Hizbullah untuk segera bertempur dan mati syahid. Setelah resolusi jihad dikumandangkan, para laskar memang bergerak ke Surabaya. Dari Jombang ada Laskar Hizbullah pimpinan Kiai Yusuf Hasim, putra Hadratus Syekh Hasim As'ari. Kiai Yusuf Hasim turun ke medan perang sekaligus menjadikan pondok pesantren Tebireng sebagai markas Laskar Hizbullah. Dari Pasuruan datang Laskar Hizbullah Kompi 2 Divisi Timur yang dipimpin Kiai Sa'dullah dari pondok pesantren Sidogiri. Kiai Sa'dullah bersama pasukannya bertempur di area Wonokasian, Sidoarjo. Dari situ bondo muncul Kiai As'ad putra Kiai Samsul Arifin dari pondok pesantren Sukorjo. Kiai As'ad yang bergabung dalam Laskar Hizbullah Kompi 2 Divisi Timur saat pertempuran di Surabaya pada tanggal 1 sampai dengan 23 November 1945 juga mengendalikan para laskar santri yang ada di Karesidenan Besuki. Kiai As'ad sering membuat geger Belanda di daerah Bondowoso dan Jember. Pondok pesantren Sukorejo pun digeladah Belanda. Kiai Samsul Arifin dan ratusan santri disiksa, namun mereka selalu gagal menemukan Kiai As'ad. Dari Kediri muncul Laskar Hizbullah yang dikomandoi Kiai Haji Mahrus Ali, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Kemerdekaan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, kata Kiai Mahrus. Maka dipilihlah 97 santri tangguh bersenjatakan bambu runcing. Rombongan Kiai Mahrus naik truk menuju Surabaya. Dari Jember muncul Laskar Hizbullah pimpinan Kiai Haji Abdullah Siddiq yang juga membentuk Laskar Sabilillah. Kiai Abdullah Siddiq tentu tidak sendiri, ada beberapa kiai lokal yang menopangnya seperti Kiai Jauhari Kencong, Kiai Anas, Kiai Fakih Lumajang yang bersama Laskar Hizbullah membendung Belanda di daerah Cakru, Jember, Lumajang Selatan. Dari Mojokerto ada Hizbullah pimpinan Kiai Haji Munasir Ali yang sempat berkarir di militer namun mengundurkan diri. Dari Malang ada Kiai Mukti Harun yang cukup ditakuti tentara Belanda dan Jepang. Kiai Mukti Harun menjadi rujukan para pejuang kemerdekaan. Kiai Mukti juga membekali Bung Tomo dengan doa, air minum, serta bambu runcing. Di tempat Kiai Mukti Harun saat ini terdapat monumen Hizbullah. Dari barat Surabaya juga datang Kiai Bisri Mustafa, pengasuh pondok pesantren Raudhatut Tholibin Rembang. Kediaman Kiai Bisri juga menjadi tempat berkumpulnya para kiai yang akan berangkat ke Surabaya. Kiai Abbas Buntet Cirebon misalnya, terlebih dulu singgah di Rembang bersama laskarnya menemui Kiai Bisri untuk kemudian bersama-sama berangkat ke Surabaya. Kiai Amin Babakan Cirebon juga datang ke Surabaya meski harus menjual 100 gram emas untuk biaya perang. Dan masih banyak para kiai santri dari seluruh pelosok Jawa yang ikut bertempur di Surabaya. Keseriusan para kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama dalam pertempuran di Surabaya pada Oktober sampai November 1945 menjadikan peristiwa tersebut luar biasa. Tentara sekutu dengan peralatan modern dihadapi para kiai bersama arek-arek Surabaya dengan peralatan ala kadarnya, seperti senjata rampasan dari Jepang yang sangat terbatas, bambu runcing, dan benda-benda aneh lainnya. Walhasil, pertempuran di Surabaya waktu itu memang sejak awal dirancang berlangsung tidak biasa. Mengingat rasionalitas telah membentur batu karang, diplomasi selalu kalah, perjanjian Renville dan Linggarjati merugikan, situasi politik nasional tidak stabil, carut-marut ekonomi nasional, sedangkan di sisi lain kemerdekaan terancam. Tanggal 1 November 1945, 1.500 marinir Inggris dari Jakarta mendarat di Surabaya. Lalu tanggal 3 November mendarat sekitar 24.000 prajurit dari divisi ke-5 dari Malaya. Kedua pasukan ini bukan pasukan sembarangan. Pasukan marinir Inggris dikenal sebagai pasukan elit, sementara divisi ke-5 adalah tentara yang mengalahkan Marsekal Rommel dalam pertempuran El Alamein, ditambah lagi sisa pasukan Brigade 49. Total pasukan Inggris mencapai 30.000 personil. Inggris juga mengerahkan sejumlah kapal perang untuk membombardir kota Surabaya dari laut. Mereka juga diperkuat puluhan tank ringan Stuart dan tank berat Sherman.
Artileri Inggris mengandalkan meriam 15 pound dan howitzer 15 pound. Tak cuma itu, 20 pesawat tempur Mosquito dan 12 pesawat pemburu P-4 Thunderbolt yang mengangkut bom 250 kg juga dikerahkan untuk menghajar Surabaya. Semua kekuatan itu dikerahkan untuk menghadapi Tentara Keamanan Rakyat yang baru berdiri beberapa hari, dibantu para laskar jihad yang bersenjata apa adanya dan rakyat yang cuma bersenjata tajam. Ada sekitar 20.000 anggota TKR dan laskar bersenjata, ditambah sukarelawan rakyat yang mencapai 100.000 orang. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Merdeka atau mati, teriak Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya. Tanggal 10 November 1945, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, meriam-meriam kapal perang Inggris di pelabuhan mulai menembakkan meriam-meriamnya. Dari udara, kapal tempur Inggris terus menjatuhkan bom dan membombardir Surabaya dengan senapan mesin. Serangan ini berlangsung dari pagi sampai malam. Ribuan rakyat tak berdosa ikut jadi korban. Kampung-kampung tak luput dari sasaran bom. Surabaya hancur. Keesokan harinya pasukan infanteri Inggris merangsek maju dilindungi tank dan tembakan mortir. Mereka menduduki kampung Semampir dan Kebalen pada pagi harinya. Presiden dan Wali Kota Surabaya meminta rakyat untuk mengungsi keluar kota. Hari itu juga untuk menghindari bertambahnya korban sipil. Tak kurang dari 100.000 rakyat Surabaya meninggalkan kota itu hanya dengan pakaian di badan tanpa membawa apa-apa. Pertempuran berlangsung sengit dari jalan ke jalan, dari rumah ke rumah, dari satu kubu pertahanan rakyat ke kubu lainnya. Rakyat Surabaya menerjang tank dengan senjata seadanya. Mereka tak takut mati, sementara TKR dan laskar memberikan perlawanan lebih terorganisir. Tentara Inggris diperas habis-habisan. Inilah pertempuran terberat yang mereka rasakan sampai ada istilah neraka di timur Jawa. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Surabaya dipenuhi ledakan, rentetan tembakan dan asap. Hari demi hari sejak 10 November, pertempuran terus berlangsung sengit. Pasukan Inggris yang berpengalaman dan terlatih ditambah aneka senjata berat mulai menunjukkan keunggulan. Mereka bergerak maju mendesak pejuang. Tanggal 28 November pertempuran hebat terjadi di daerah Gunung Sari. Inilah kubu terakhir pertahanan para pejuang di Surabaya. Sebelumnya Inggris telah menghancurkan depot gudang senjata Jepang di Surabaya yang digunakan para pejuang. Pasukan Indonesia hanya bisa diusir dari Surabaya setelah pengeboman artileri dan penembakan meriam dari kapal perang secara besar-besaran dan 21 hari pertempuran yang sengit. Jika dihitung, pertempuran berlangsung lebih dari 28 hari, padahal Inggris pernah jumawa, yakni akan menaklukkan Surabaya kurang dari 3 hari. Para pejuang bergerak mundur keluar kota Surabaya, membangun basis perlawanan di Sidoarjo, Gresik, dan daerah-daerah sekitarnya. Namun sejumlah gerilyawan terus berada di dalam kota Surabaya, meneror tentara Inggris dengan aksi sporadis dan penembakan jitu. Tembak-menembak sejatinya tidak pernah benar-benar berhenti di Surabaya. Tidak ada angka pasti soal jumlah korban. Diperkirakan ribuan prajurit Inggris tewas di sana, sementara dari pihak Indonesia ada 16.000 rakyat dan pejuang yang gugur. Memasuki 1946 hingga 1949, tidak sedikit para kiai ditangkap Belanda atau memilih perang gerilya dan bersembunyi. Pondok pesantren diserbu, para santri disiksa, Kiai As'ad misalnya. Pasca pertempuran di Surabaya hampir 4 tahun bersembunyi, berpindah-pindah tempat menghindari kejaran Belanda. Kiai Jauhari Zawawi Kencong juga harus bersembunyi cukup lama di hutan-hutan. Mengetahui Sidogiri dijadikan markas Hizbullah pada 26 September 1947, Belanda menyerbu pondok pesantren Sidogiri. Kiai Jalil pengasuh saat itu bersama para santri yang mendampinginya mati syahid. Kiai Sa'dullah selamat dan bergabung dengan Hizbullah Malang. Di Jombang, Belanda mendirikan markas militer di dekat pondok pesantren Tebu Ireng untuk mengawasi dan membatasi gerakan kiai dan santri. Walau pejuang dipukul mundur, pertempuran Surabaya memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aksi melawan pasukan Inggris kemudian terjadi di mana-mana. Pertempuran besar pecah di Bojong Kokosan, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 9 Desember 1945. Tanggal 12 sampai 15 Desember Kolonel Sudirman memimpin pasukan mengalahkan tentara Inggris di Ambarawa. Begitu juga aksi Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. Inggris sadar tak ada gunanya terus berada di Indonesia. Mereka tak mau terus diperalat Belanda yang membonceng di belakang mereka dengan maksud menguasai kembali Indonesia. Banyak tentara mereka yang tewas dan frustasi, terutama pasukan Gurkha yang muak harus berperang di Surabaya.
Tahun 1946 tentara Inggris terakhir meninggalkan Indonesia. Mereka sadar membiarkan pasukannya tinggal lebih lama ibarat bunuh diri. Nasionalisme Indonesia memang bukan omong kosong. Ketua MPR di era Jokowi, Zulkifli Hasan, dalam memperingati Hari Santri Nasional ini mengingatkan pentingnya santri atau pemuda untuk tidak lupa terhadap sejarah bangsa Indonesia. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Pancasila dan resolusi jihad yang digaungkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu untuk melahirkan nasionalisme di Indonesia. Agama dan nasionalisme harus seiring sejalan dan saling menguatkan. Bahkan Pancasila adalah perwujudan Al-Quran dan Islam itu sendiri dalam sila-silanya.